phase-nya. Inilah dia, Genflix Arrow mendapatkan first pick-nya, sedangkan Geek Fam Malaysia mereka bakal second pick dan yang bermain ternyata masih Rave Midgard, Clay, Rinasmi dan juga Watt. Sama seperti minggu yang kemarin. Dan kalau dari Geek Fam ini ada Dominus, Arts, Ozora, Vicky, dan Fix sama Sorn. Oke. 1, 2, 3, 4. Satunya kemana nih anak-anak Geek Fam? Hilang satu. Ke WC kayaknya ya, dipikin tuh. Dibenin sama temennya. Dijokiin. Lagi ke WC. Lagi ke WC hilang satu, tapi Mumpung belum mulai. iya tuh kan, baru muncul. Beser bang, beser. Bentar. Kenapa? Si Rev ada kumisnya sekarang. Mana? Aku baru ngeh loh. Itu Oh lihat iya, sih. iya ada kumis Itu ya? ada kumisnya. Gila, matamu jeli sekali, kawanan berkumis. Iya. Ya ampun, mentang-mentang lagi COVID deh. Gak Iya. dicukur kumisnya ya. Nah, tapi kan Rizaro mereka mengambil Selena sebagai Selena, first untuk pick-nya. Nah, siapa nih yang make nih? Kalau harusnya Clay sih. Atau Atau Rev, antara Clay atau Rev. Tapi harusnya Clay yang make hero-hero support mage. Sedangkan Rev-nya bakal menjadi tank. ya tapi kita bakal ngeliat lagi sih Genflix Aerowolf bakal temennya siapa Selena, karena Selena memang hero yang cukup kuat untuk ngebuka map dan cari tahu informasi ada di mana musuh, setiap melangkah pun bisa dihalau pula, buat inisiasi pun juga baik. Tapi kalau dia sendirian juga itu nggak akan cukup untuk memenangkan early-nya, nggak akan terlalu berimpact sebagai Selena kalau nggak ada teman agresifnya. Oke, Tamus untuk melawan Uranus pastinya kayaknya di side lane. Sedangkan satu lagi apakah Lancelot yang sebenarnya aku pikirkan untuk di arah mid lane-nya. Plus juga hero assassin yang bisa dibilang sekarang terbuka. Karena biasanya lawannya tuh ke arah Link. Tapi ya kalau Geek mau ngepick Hayabusa bisa jadi. Tapi nggak tahu sih, aku ngerasa untuk Lancelot dan juga Selena combo yang cukup enak juga. Apalagi kalau misalkan arrow-nya itu connect. Abyssal Arrow, Abyssal Trap, kemudian langsung ada Soul Eater plus Stone Rose. Atau mungkin kalau udah level 4 dan Hayabusa seperti yang aku pikirkan. Ternyata berani untuk dipakai Assassin versus Assassin. Hayabusa ya baru saja sudah muncul Starlight-nya teman-teman ya. Asik, Dan baru akhirnya dapet. dipakai, yes bener banget. Tumben-tumbenan aku ya, nebak-nebak sotoy di ini juga. Dapat juga akhirnya. Oke, dan dari Genflix Aerowolf sama Geek Fam mereka belum kelihatan siapa yang bakal nahan satu sama di samping Tanknya satu belum lagi. ada sih. Bener, tanknya juga belum ada. Atlas, Kufra masih kebuka. Sebagai bisa dibilang Iya. juga counternya Hayabusa plus Lancelot juga. Tapi ternyata Luyi sebagai support mage-nya. Ya ini menarik sih di mana Luyi dan juga Atlas nggak terlalu populer di match kali ini. Biasanya bakal jadi rebutan atau di ban awal-awal, tapi rupanya tidak kali ini. Dihabisin loh support Valir mage-nya. bisa menjadi pilihan bagi Bisa Genflix. untuk kick sih, bisa untuk kick. Berarti popol kupanya dijadiin side lane atau justru malah di mid juga. Untuk membantu, di mid sih harusnya di mid. Jadi support tank yang mengandalkan kupanya bisa ngaras juga. Tapi ternyata ada Harith yang menjadi shadow pick. Menjadi dua, satunya mungkin Hayabusanya akan nge-split di arah side lane bawah. Di arah safe lane kah? Enggak, ternyata Valir menjadi pilihan untuk support mage-nya di arah tengah. Yes, Valir menjadi pilihan pastinya, nyaman banget buat ngeharas di awal-awal tanpa adanya item, tanpa adanya level, dia udah sangat berpengaruh. Dan Genflix Aerowolf masih memakai Wih. Masya kah? Midgard Masya, Wow. Billy, apa kamu akan seperti di hari terakhir kemarin melawan BTR? Mengejutkan dengan Masyanya. Dengan Masyanya yang farming dan tiba-tiba dapetin banyak turret, oke. Plus Lilia, oke. Wow. Oke. Untuk- Kejutan lagi. Yes, untuk nge-slow, untuk nge-poke damage. Dan pastinya juga ultinya ngeselin banget dari Black Shoes-nya yang bisa tiba-tiba balik lagi ke masa lalu. Ya ini bisa nge-bait dengan sangat enak sih Genflix Arrow dengan adanya Lilia juga. Iya. Teman-temannya juga bisa langsung nge-setup dengan mudah. Tapi kalau ngelihat kali ini tim Geek Fam juga satu hero yang cukup rese kalau mereka nge-pick Jawhead di Side pick lane. terakhir. Di side Pasti. lane-nya juga. Yes. Dan yes mungkin harusnya dipakai karena ngebantu damage juga. Seharusnya ya sih. Yes, benar. Dan at least bisa menangkap Masya. Ngejer-ngejer lah. Ngejar Ngeseru Masya, dulu. nangkep Lancelot.
Dan pasti punya damage juga karena kalau misalkan dilihat dari Genflix yang lebih nahan badannya ada Tamus, kemudian dari side lane yang damage-nya ada Masya. Walaupun Masya butuh item dulu untuk dia bisa start untuk team fight di awal-awal. Tapi kalau Jauhead, dia dapetin level 2 aja udah bisa team fight. Udah pasti bisa banget, apalagi dia pakai flicker. Dikomboin aja sama support-supportnya. Iya, benar-benar. Dan inilah dia match playoff yang ketiga antara Genflix Aerowolf dan juga Geek Fam. Teman-teman semuanya jangan lupa hashtagnya. Let's go Indo Pride. Deng deng deng. Indo Pride. Dung 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 dung. Dung tas dung tas. Malah jadi dangdutan. Enggak ya? Boleh aja. Kita semangat banget. Oh iya dong. Indonesia melawan Malaysia, Geek Fam melawan Genflix Aerowolf dan sudah mulai masuk ke Land of Doubt. Dan bersiap-siap, Clara Ballstar, kita akan mulai pertandingan yang sangat panas. Iya, Pasti. Cornet, kita udah memasuki di lapangan pertarungan di mana Rave sudah berjalan bersama dengan Clay dan juga sudah Lucu banget bersiap. Lilianya. Ini yang disco. Ya ampun, mau Bu deh. Kamu nggak pakai Lilia Cornet? Pak. Enggak sih, jarang. Enggak kan? Enggak, tapi ternyata di sini dari tim Geek Fam. Mereka langsung ke arah mid lane juga. 3 soliter lawan 3. Tapi lihat kupanya begitu mengganggu. Dan Oh, sekarang wow. ada flicker untungnya dan fixnya juga. Ini Hayabusa yang menjadi pair juga, dia sama-sama benar-benar sekarang dan Bener, oke, slam mid shotnya gak? sih. Ini permainan yang mungkin sudah dilakukan oleh banyak orang juga. Didapatkan pep merah kah? Uh-oh. Didapatkan ternyata walaupun one hit. Tipis banget. Dan dia harus tumbang ternyata. Tapi 1 untuk 1 side lane-nya dari setiap tim diamankan. Plus dapetin buff juga dari Awat Supriyadi. Supriyadi. Yes, benar banget. Ini bisa dibilang memang diuntungkan sama Genflix Aerowolf karena mereka bisa mengamankan blue buff-nya. Donrush doang tadi. Pas banget di tengah-tengah Awat. Dan Fix yang begitu sekarat akhirnya pun tumbang. Genflix walaupun mereka kehilangan mid guard, tapi di sini Genflix mereka Auto mendapatkan level offlaner-nya juga. Bener. Red buff-nya juga nggak kecuri. Yes. Dan Art pun juga terpanis. Bener banget, ini udah enak banget dari early-nya antara Lancelot dan Hayabusa. Hayabusa masih level 2 bahkan. Belum Wah. mendapatkan level keempatnya, cukup jauh. Sangat jauh bisa dibilang, masih setengah soalnya. 2,5 kehilangan 1 minion juga. Dan tidak ada buff. Buff merahnya pun juga tidak ada. Ini akan menjadi early game yang sangat amat luar biasa sulitnya untuk Hayabusa. Benar-benar susah dapetin level 4. Gak ada shadow kill, gak bisa ngebersihin minion dengan cepat, hanya mengandalkan surikan-surikannya saja. Sedangkan dari Lancelotnya bisa rotasi, dapetin buff merah ke arah bawah untuk menuju gold buff di bottom lane. Dan mungkin bisa nggak ya lawan, bisa harusnya kalau ke start, tapi cabut ternyata. Oke. Cabut aja, kabur aja, bottom lane-nya bakal dikasih gratis kepada Genflix Aerowolf. Gratis. Mereka fokus tapi di arah top lane-nya, mid-guard-nya terus-terus dalam bahaya. Dilawan, Semuanya mau bergerak nggak ke mau. arah top lane, gak ada yang bisa dia lakukan Benar lagi. Dan say goodbye pula, Fix bahkan gak sampai ngeluarin shadow kill, pokoknya udah hit aja udah dapat, digeruduk gitu aja. Tapi pertukarannya di sini, turret di arah bottom lane pun harus mereka relakan, Kekerasan. Crave. Dia belum punya Black Shoes, harus Oh, mencoba untuk menyelamatkan miss. diri, masih bisa kabur? Oh, tidak tidak. bisa. Dan dia kebakar juga sih. Benar banget. Terbakar dari burst fireball-nya, tapi harusnya di mid bisa dapat nggak nih? Enggak ternyata, nggak bisa. Oh, tapi sayangnya miss dari Phantom Execution Awat. Masih ada puncture juga. Shadow kill ya, mengarah ke seorang Clay. Untung saja. Kalau misalkan tadi nempelnya di Watt mungkin bisa mati karena tidak ada minion yang masuk. Wave-nya belum datang ke arah tengah. Yap, untungnya di sini ada Clay. Clay juga nggak berusaha untuk kabur, walaupun masih ada flicker. Tapi Genflix Aerowolf sekarang menggunakan kesempatan itu untuk mengamankan objektif gaming. Dan Diambil sama Uranus. Oh no, Ars berhasil Kenapa mencuri. nggak retri Awat Yes. Supriyadi? Padahal kamu punya retri di sana, tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu Pakai dia- Ionic S doang kayaknya tadi. Iya, Geng. damage-nya juga tidak nyangka kayak tiba-tiba surprise dapat. Dan di arah atas, oke Tamusnya dapetin buff merah lagi, it's okay, dia dapetin 1 buff. Walaupun dia juga harus terpunish. Tidak ada trap lagi dari Popolet kupanya, hanya dibuka saja, ada 1-2 trap. Sedangkan selenanya masih belum ada trap kayaknya yang dipasang. Yap, masih belum ada. Santai-santai aja Geek Fam mulai melakukan agresif play menuju ke arah Rave. Rave masih Siapa punya yang Black ngambil Shield, buff-nya? masih bisa selamatkan ternyata Oh, tidak Jauhead-nya. bisa. Dan bahkan Jauhead mengejar
Seorang Watt ini 2 hero langsung tumbang begitu saja. Genflix Aerowolf mereka nggak siap untuk invasi yang dilakukan oleh Geek Fam ke area jungle milik mereka. Wow, seperti aku bilang, Geek Fam adalah tim yang tidak bisa diremehkan dan terbukti. Walaupun early-nya mereka tertekan, sangat amat tertekan, tapi lihat sekarang malah goldnya disusul sama anak-anak Geek Fam. Apalagi semenjak turtle-nya diambil sama Uranus dan juga dari jauh head ya, permainan yang luar biasa. Dia langsung unstoppable force, dapetin buff birunya dari Lancelot dan dapat point kill. Yap, betul banget kali ini Geek Fam swing goldnya sudah ke arah mereka dan Genflix Aerowolf sedikit kehilangan momentum early yang sudah mereka dapatkan, kembali lagi mencoba untuk nge-setup ulang di arah bottom lane, sudah mulai bergerak pula. Masya mencoba untuk menahan dari Arts yang terus-menerus melakukan push pula, tapi pergerakan dari Geek Fam begitu agresif, mereka selalu ke arah jungle milik Genflix dan surprise Midgard pun hadir untuk nge-mirroring aja, menjaga bottom lane-nya. Yes, benar banget. Masih belum ada item 2 bar HP-nya menuju ke 1 bar. Masih bisa untuk membersihkan harusnya. Dan bisa untuk mengisi darahnya lagi menjadi 2 bar. Sedangkan di arah atas 10 detik lagi untuk turtle yang kedua. Dan Hayabusa aja sekarang sudah mulai bisa untuk mengkontrol dirinya. Bisa untuk buat shadow sana sini. Dan mendapatkan farmingan lebih. Menyusul pelan-pelan gold yang didapatkan oleh Lancelot-nya. Oke, dan Geek Fam mereka berfokus terhadap turret kedua dan surprise dari Nasmi dalam bahaya. Flicker. Melakukan flicker saja, nggak mau mengambil resiko. Top turret tier kedua milik Genflix Aerowolf sudah hilang. Waduh, ini mulai dibalikin lagi keadaannya. Abyssal Arrow connect terhadap seorang Sorn. Yes. Nggak ada follow up, nggak ada backup dari Geek Fam dan mereka merelakan begitu saja. Seorang Sorn di area bus terlalu lama menunggu dan sebenarnya Genflix Aerowolf mereka mengamankan objektif game di arah mid lane. Satu turret akhirnya mereka berhasil curi. Tapi nggak cuma itu, blue buff-nya juga mau dicuri sama Masya. Nggak, tapi masih ada Valir dan zoningnya bagus banget dilakukan oleh Rinasmi. Dia tahan di area turtle-nya dan juga teman-teman yang lain, 3 orang lainnya ke arah mid lane. Dan ketika Masyanya mau dapetin buff biru, untungnya masih ada Valir juga yang udah nge-zone di sana. Ada burst fireball yang langsung dilontarkan ke arah seorang Masya. Apalagi Masya tidak punya flicker, dia memakai execute ya. Jadi tidak boleh terlalu offside. Karena dia akan memberikan nyawanya secara mudah pastinya. Iya, pastinya positioning itu menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi. Nah. Dan sekarang Geek Fam ingin melakukan 3 surprise attack. Jalan karena depan. Shadow. Clay Shadow nggak kill. akan bisa ngapa-ngapain. Grave-nya, Black Shoes-nya ternyata tak sempat untuk dipencet. Dan dia pun tumbang. 2 support dari Genflix Aerowolf hilang begitu saja. Kali ini pergerakan dari Genflix makin terhimpit. Yes, dan Midgard-nya hanya membersihkan 1 katapult saja, sedangkan di arah mid lane-nya. Oke, dapat 1 kill dari seorang Watt. Coba untuk ambil buff merahnya Watt. Tonros tidak berhasil, ada retribution juga dilakukan oleh seorang Fix. Di arah bawah mencoba untuk fokus, mendapatkan turret yang kedua, masih ada HP-nya 2 kali atau ada 2 bar lagi, mencoba untuk puncher ke arah atas. Nggak bisa ternyata dari seorang Watt yang didorong. Sharing torrent yang cukup baik. Dominus dengan menggunakan Valirnya, melindungi, nge-backup dari teman-temannya. Ya, Phantom Execution juga sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Watt, tapi permasalahannya nggak ada lagi yang bisa nge-follow up dan nggak cukup damage yang diberikan untuk ngepanis teman-teman dari Geek Fam. Dan sekarang Genflix Aerowolf sedikit kewalahan dan Abyssal Arrow connect terhadap Valir terlalu jauh. Yes. Nggak sempat pula, jarak memang ya menjadi masalah. Terima kasih banyak. Yes, apalagi tadi juga tidak ada Abyssal Trap-nya ya, nggak bisa untuk balik lagi dengan menggunakan Garote. Nggak ada combo yang masuk. 10 detik lagi untuk Turtle yang terakhir di game pertama. Coba untuk di zoning kali ini untuk skor Turtle-nya masih 1-1 karena dicuri tadi ya Turtle pertama. Turtle ketiga sih, di zoning ada 1-2, 3 hero plus Hayabusa dari Rahmit. Dari Nasmi sudah mulai mau dapetin Little Wanderer, flame shotnya dihalangi oleh Rift. Masih mencoba untuk maju pelan-pelan. Mana Lancelot-nya? Ngambil bab biru dulu. Ada Jowhead juga yang sudah mengawasi. Langsung ada Unstoppable Force, tapi lihat ternyata diambil oleh seorang Fix. Dia nggak menggunakan Hayabusanya. Plus ada retribution juga, tapi Tonrosnya berhasil dari seorang Watt mendapatkan 1. Tapi sayangnya Turtle ya tidak berhasil diamankan oleh Genflix Aerowolf. Iya, sebenarnya pergerakan dari Geek Fam bakal mengejutkan Genflix Aerowolf banget ketika mereka menyebar posisinya. Ada yang dari sebelah bawah kiri, ada yang dari kanan, tapi permasalahannya sekarang Genflix Aerowolf sudah siap dan Geek Fam mereka nggak menemukan core milik Genflix. Plus lihat goldnya sekarang ya. Gold dari Hayabusanya malah lebih kaya. Dan juga itemnya udah dapetin 1 core item menuju arah Endless Battle. Dan dia juga punya Heptasis dari Hayabusanya. Ini farmingan Hayabusanya malah lebih cepat dari seorang Lancelot yang early-nya. Padahal Lancelot megang banget. Ini agak berbahaya, apalagi Hayabusa bisa untuk
mobilitasnya tinggi banget, baru diomongin dan dia mau dapetin buff merahnya dan langsung dapatkan lagi, dicuri lagi again. Dan di bawah mau dicolong kah sama Lancelot? Mau di-cut perjalanannya, tapi formasi sekarang Clay-nya nggak bisa ngasih apapun. Dan Seer belakang, Awad berhasil mendapatkan poin kill. Awad sendirian. Puncture yang mana? No, nggak sempat untuk ngelakuin apa-apa. Rave tertinggal seorang diri di arah belakang dan Midcut mencoba untuk menjadi pengalihan isu di arah belakang. Arsnya tersandwich. Gak bisa dipaksakan. Oh, Sudah kelar sudah di Unstoppable Force dan tersisa Rave saja, tidak ada Black Shoes. Masih on cooldown, tapi cuma ini shockwave aja. bener banget, cuma bisa di slow aja. Ada Jauhead juga yang mengejar, ada Valir lagi dikeroyok, dikejar. Tapi ini adalah buying time yang dilakukan oleh seorang Rave, sehingga mereka tidak langsung robos di arah bawahnya, walaupun masih bisa diambil juga nggak sama langsung orang. ke arah inhibitor, at least semuanya di-delay untuk melakukan push lebih lanjut ke arah lini bottom lane. Karena sekarang Genflix Zero begitu kewalahan, tertati-tati, mid turret pun berhasil dicuri. Untuk melakukan split push pun juga cukup sulit untuk Midgard, karena sekarang udah ada Jauhead yang punya cukup damage 4 poin kill yang dia kantongi. Bener banget, sudah menunggu, ada Popol Kupa, terkena trap, terkena stun sedetik 2 detik. Diambil kah? Diambil sama Hayabusa ya berkali-kali. Retribution dari seorang Fix. Baik banget loh. Quad Shadow langsung dicolong Retribution. Gitu terus dari my. Fix. Baik sekali permainan dari tim Geek Fam. Genflix Zero. Wow, harus hati-hati banget sih di sini. Lord juga sudah hadir, semuanya udah berkutat di daerah Lord mencari tahu informasi lebih lanjut, dan Masya akan melakukan split push-nya. Di arah bottom lane pun Ars juga melakukan split push. Tapi teman-teman yang lain, mereka stay di area Lord, bersembunyi di dalam bus. Siapa tahu ada yang offside. Yes, benar banget. Brute Force juga diamankan oleh Uranusnya untuk harusnya penambahan movement speed juga ya untuk setiap skill yang dia keluarkan. Semakin cepat juga dengan memakai emblem support plus 10% dari emblemnya, dan juga ditambah untuk item-itemnya harusnya masih bisa kabur dengan cepat, apalagi dia juga punya ultimate. Plus ada flicker juga untuk Uranus. Udah tebal, punya flicker, punya item-item juga tuh, lihat ultinya, regennya cepet banget, majuin lagi. Kalau ada yang lebih berbahaya dia tinggal flicker, sedangkan mereka dari tim Geek Fam masih menunggu Hayabusanya untuk ke arah Lord ya. Mungkin mereka akan besarin Lordnya terlebih dahulu, karena dalam 30 detik lagi Lordnya akan di-enhance. Tapi lihat, Renasmi menahan badannya, masih ada Inferno, terkena Flame Shot, terkena slow, flicker ke arah belakang, Shadow Kill, mau dikeluarkan kah? Enggak, ternyata masih sabar menunggu. Dan Uranusnya PR banget, ini melebihi PR sekolah, kampus, atau apapun, lembaga pendidikan yang ada. Capek banget lawan Uranusnya, enggak modar-modar, susah banget di shutdown. Berat banget di sini untuk menculik Uranus yang cukup kuat, apalagi sekarang udah memasuki arah mid game, itemnya udah pada jadi, tapi di arah atas ternyata terpanis dari seorang Ozora Feki. Yes, benar banget. Akhirnya kematian pertama untuknya. Ini makin lama sudah semakin sakit Midgard-nya, dan harusnya bisa melakukan split push juga, bahkan bisa melakukan solo lord nantinya. Untuk seorang Masya, tinggal menunggu aja, butuh waktu. Iya, tapi Masya dari tadi juga berusaha untuk melakukan split push dari top lane, tapi Geek Fam mereka sudah membaca pola permainan dari Genflix Aerowolf. Selalu ada orang yang nge-mirroring dari Midgard-nya, dijagain terus-terusan, gak dikasih bebas lepas dari Nasmi. Inferno-nya masih ditahan, menunggu timing yang tepat, teman-temannya berada di mana. Inferno sudah dikeluarkan, tapi sayangnya Geek Fam mereka belum maju ke arah depan. Gak ada yang komit, hanya Ars seorang diri. Sakit banget hanya dengan Ionic Edge yang dikeluarkan. Harus mundur dulu, di reset, nggak bisa kalau Genflix memaksain dengan setengah darah HP-nya dari seorang Tamusnya. Bener-bener dicicil sama Uranus doang, ya Allah, kenapa hanya Uranusnya doang? Lihat tuh, lihat flicker, tapi di flicker balik lagi. Ini mungkin akan menjadi satu kesalahan besar untuk Uranusnya, walaupun dia juga memberikan space dan bahkan masih hidup. Uranusnya tergojek dari seorang Uranus, dan Lordnya diamankan oleh Geek Fam. Uranusnya ini emang dan Awad termasuk Priyadi kali ini pun tumbang. Gak ada Awad. Genflix Aerowolf mencoba untuk mencari celah tapi tak bisa. Dan Midgard kembali ke arah mid lane. Gak bisa ngelakuin split push dari top lane. Soliter, ayo dong. Aduh, masih ada Shadow Kill dan masih bisa kabur kah? Enggak, ternyata masih bisa untuk mundur. Clay, mundur dulu, sabar, reset dulu. Dihajar lagi sama Midgard ya. Harusnya Sonnya hilang. Harusnya hilang. Dan mereka melakukan sedikit kesalahan dari Geek Fam,
Karena Lordnya baru muncul dan mereka sudah kehilangan core-core-nya. Even itu Hayabusanya juga 30 detik untuk ngebersihin Lordnya dan Midgard. Untung saja itemnya sudah mulai jadi. Tapi Lilia, what are you doing there? Oh, mencoba untuk secepat mungkin membersihkan minion, nge-clearing lane-nya, tapi sayangnya. Tuh lihat tuh, ngebersihin Lordnya. Padahal ini Damage-nya. di enhance loh. Iya, benar-benar. Diajar Strong lagi. Terlalu memaksakan, tidak bisa. Masih ada sharing torrent. Dan damage-nya terlalu besar dari Jauhetnya juga. Iya, Oh my. inilah dia cowok begitu berbahaya kali ini. Muncul sebentar aja. Potionnya dibeli-beli. Iya, udah Takut beli salah lempar. passion ya. Iya. Bener juga. Bener-bener Genflix Aerowolf pun mereka kayak panik move juga sih. Maju ke arah tengah cepet-cepet dan sayangnya Rev bahkan dia nggak sempat untuk ngeluarin Black Shoes-nya. Tapi untungnya kesalahan benar-benar dibalaskan lagi dengan kesalahan. Yes. Jadi bisa dibilang ini Lordnya sia-sia banget. Karena Bener. mereka ada Lord, minionnya udah mulai gede, tapi masih bisa ditahan ketika dari Genflix-nya udah pada hidup. Dan lihat di sini, nggak akan menjadi serangan yang cukup berbahaya. Mungkin emang PR-nya udah dari Uranusnya doang, udah satu. Uranusnya kelar, udah gampang. Ini Uranusnya benar-benar tebel banget, bisa flicker, bisa ultinya juga regen-nya cepet banget. Sama PR keduanya, ada si Meng Kupa ini loh. Hitam Buba. Aku pelihara aja. Help Buba. Baxi. Baxi ini emang gimana caranya bikin Baxi nggak nakal? Kasih makan. Kasih makan aja udah si Kupa. Makannya Nyawa. ya mah itu dia. Iya kan diem kan kasih Iya, nyawa. bener. Iya. Dan Aduh, berat. iya inilah dia Geek Fam masih ngejagain, ngezoning. Gimana caranya Genflix Aerowolf nggak bergerak bebas. Midgard nggak bisa keluar sampai lebih dari sungai yang ada. Biasanya Masya yang kita tahu dari Midgard itu udah melalang buana. Sampai ke map roll juga bisa dia. Tapi kali ini nggak bisa karena Geek Fam ngejagain terus-terusan 3 lane-nya. Mid-nya dibiarin berjalan perlahan. Dan di arah bottom lane ada Arts yang menjaga. Di arah top lane ada Ozora Feki. Bingung banget tentunya untuk Genflix Aerowolf. Mereka harus cari momentum yang tepat untuk membalikan keadaan. Karena kalau dari posisinya, kan sebenarnya dari Masya-nya tajir banget sih. Dia menyamai net worth dari Fix Bener. dan juga Arts-nya. Nih, lihat tuh ada 3 ya. Mereka semua dari tim Genflix ya. Ngejar-ngejar Udah Arts. bikin 3 counter itemnya untuk ngelawan Uranus. Uh-oh. Ada NOD, ada si Halbert juga, ada Deadly Blade juga dari tamu saya dari jarak atas. Masih mencoba untuk bertahan juga dari seorang Irasminya. Tidak cukup damage karena mereka barusan saja melawan Uranus. Tapi tetap aja dengan semua Nggak item yang cukup. ada susah banget. Gak cukup. Si Halbertnya udah 2 padahal. Iya, tetap nggak cukup dan sekarang malah buff-nya lagi-lagi dicuri oleh Fix. No, Genflix Aerowolf. Mereka cuma bisa menunggu, menanti, dan mungkin Lord yang selanjutnya bakal jadi salah satu saksi peperangan mereka berdua. Ini tim yang benar-benar keduanya nggak mau sih kehilangan game pertama ini. Bikin anti kuiras, oke. Aku pikir tadi Midgard lebih ke arah item ini, Immortal. Ternyata dia bikin anti kuiras, oke. Cukup menarik biar lebih tebal juga. Dan dia tidak bikin sayap ya, kayaknya dia nggak bikin Queen Swing untuk Midgard ya. Oke, tapi Arts di sini dia ini bakal nambah slow lagi. Ray pun juga Ice Udah Pun mulai sakit dikeluarkan. sih. Terus cakar bos, kasih tahu udah kali 2 bos. Bos, Slow. terus bos. Aduh, tapi masih digocek-gocek, diajar lagi. Dan ini bakal menjadi strategi yang akan diulang again and again karena fixnya di arah Lord Pit ya. Ada 3 orang. Masih mencoba untuk balik lagi Quad Shadow. Terkena stun dari Lordnya, di reset kembali Rinasminya. Harus balik ke arah belakang. What? Phantom Execution-nya miss. Tidak terkena untuk seorang Jauhead. Masih mencoba untuk recall kah? Mundur. Lagi-lagi Uranusnya. PR terberat di dalam Mobile Legends. Untuk saat ini, untuk game ini, 2 bar tersisa. Apakah mau dikontes? Sudah mulai masuk Midgard ya. Maju 1 lagi. bar tersisa. Mencoba untuk Oh. mendapatkan Jauheadnya Midgard. Watt yang fokus di arah Lordnya. Setengah HP. Masih mencoba untuk siapa yang dapetin ratingnya. Ternyata Hayabusanya. Lagi dan lagi Hayabusanya selalu mendapatkan retribution-nya. Oh, ini akan menjadi push yang sangat berat banget ini. Ini ngenahannya berat banget karena udah menit 18 Lord yang udah max atribut. Dan lihat dari Arts-nya dia nggak mau kasih pulang Clay-nya, bahkan sampai ke dalam base sedikit lagi. Clay nggak bisa untuk bisa untuk selamat karena Nggak masuk bisa ke dalam, keluar. bahkan sampai base ini udah didobrak oleh Geek Fam memasuki area Soliter. sendirian. Clay nggak bisa ngapa-ngapain dan ini Hilang Roboy semua wipe out. out.
Dan game pertama seperti yang aku bilang, Geek Fam Malaysia tidak bisa diremehkan dan emang kekuatan mereka ini luar biasa banget. Wow. Betul.